gagal hadirkan saksi, pengacara Ahmad Zhoni akan melakukan hal ini demi Ahmad Zhoni. Tanggal 25, tapi ekor. Iya ekor juga. Tanggal 1 Februari nanti keputusannya ekor. Kita Bang, tadi kan abang sempat sebut dari salah satu saksi itu ada orang yang tumbuh besar bersama Ahmad. Apakah bisa disebut ibu tirinya nggak sih bang atau gimana? Kan tumbuh besar bersama Ahmad kan berarti lebih ke keluarga. begini. Barangkali mungkin kalau ada Mana? Amar nggak ada punya ibu tiri. Atau adik mungkin atau Hah? adik-adik keluarga ya bang berarti. Ya terka aja lah semua wartawan sendiri. Karena saya kalau orang yang hadir kata Amar ya janganlah bicara. Nah kan saya punya etika pengacara. Pengacara apabila tidak sama dengan wartawan juga, kalau orang nggak mau diwawancarai itu nggak mungkin mau juga. Pasti ya kita kan pasti ya nggak mau juga kan. Ya sama juga saya kalau udah ada pesan gitu kan saya harus mereaksi yang lain. Kalau dia datang ya wartawan bertahu semua kan. Tapi nggak datang ya bilangnya begitu, janganlah sedih saya nanti gitu ya kan. Apapun berita di luar kan pasti nyampe juga. Berarti untuk kondisi Ahmad sendiri sekarang gimana sih? Kondisi Ahmad. Ya, kalau kondisi fisiknya bagus, psikisnya udah mulai bagus juga karena saya dapat berita bapaknya udah mulai sehat, ya, udah keluar rumah sakit. Nah, berarti kan kalau udah direkomendasi dokter keluar berarti kan ada perubahan kemudian. Dan kemudian ya masalah ini udah mulai mendekati keputusan. Ada agama kemudian berkas di di Polres Jakarta Barat sudah di berkas sudah dikirim ke kejaksaan. Otomatis kan 3 yang dia pikirkan ini kan udah mulai bisa akan ada jawabannya nanti. Tidak minta waktu lama. Karena orang kan menunggu kepastian ini yang ingin stres. Dengan beda kalau menunggu duit itu nggak ada yang stres. Kenapa ya nggak pernah dibahas. Nah itu mbak kan nanya itu apaan berarti nanti setelah ini ditanya sama dia udah pernah masuk dan itu ada nafkah ya nanti saya tanya kemudian saya akan mengecek lagi. Tapi sampai sejauh ini Ya, kalau kayak ya namanya nggak mungkin lah dia sedangkan saya kan komunikasi nggak ada sama Ibel, mana mungkin saya yang mungkin dia mana yang dekat sama Ibel ya mungkin pengacara dulu bisa mungkin atau melalui kawan-kawannya dekat atau ya orang-orang yang kenal Ibel ya, tapi ya sepengetahuan saya dia nggak ada pernah cerita itu. Kemudian ke saya nggak pernah mungkin dari pihak abang itu ada nggak sih keinginan berbicara antar lawyer gitu agar Bang Amar bisa melepas kangen kepada anak-anaknya? Ya sebenarnya gini, ya saya bicara juga kalau seandainya ya memang Amar ini sangat kangen ya sama anaknya dan memang secara hukum kan memang Iri tidak bisa menghalang itu juga apabila dia kepingin ketemu anaknya ya kan. Nah, cuma kan ada prosedur yang harus dilalui, itu kan harus diberitahukan dulu ke penyidik. Itu nggak mungkin dia menengok ke tahanan kalau anak-anak itu kan dilarang. Paling kan dikondisikan nanti mungkin di tempat pertemuan ruangannya tamunya reserse kan bisa. Dan memang kalau memang itu memang kebutuhannya ya pasti kami juga kan ada upaya juga yang kita lakukan. Kalau Amar sebenarnya benar-benar memerintahkan ke kami untuk menghadirkan, kami kan bisa melakukan minta bantuan ke Kak Seto sebagai Komisi Pelindung Anak.
Tapi kan ini kan belum mendesak. Tapi kalau dia mendesak, ya pasti kami akan bersurat ke irisnya. Kalau tidak dia mau, ya otomatis kami akan menghadirkan melalui Kaseto sebagai komisi perlindungan anak. Ya, itu kan banyak yang sudah dilakukan kan. Apabila anaknya tidak dikasih ketemu, ya dia kan bisa minta itu. Ya, Bang, ini kan tadi Abang sendiri bilang berkas dari Amar sendiri sudah sampai di kejaksaan. Itu sudah P21 atau masih dalam P18. Ya, maksudnya berkas itu sama polisi udah dikirim. Nah nanti jaksa akan meneliti apakah berkas ini secara formil dan material sudah memenuhi syarat. Ya kalau udah ya P21. Tapi kalau masih ada yang kurang pasti ada petunjuk jaksa namanya P19. Nah itu harus dipenuhi oleh penyidik. Untuk pengajuan berkas sendiri itu seperti apa, Pak? Sudah sejauh mana? Nah, kata Amar kan kalau mengajukan rehab untuk rehab. Ya kalau pengajuan asesmen TAT untuk rehab itu kan ya memang kalau kami tengok Perkap Kapolri nomor 8 tahun 2021 itu kan tentang rehab masalah narkoba ini. Memang kalau perbuatan berulang-ulang itu agak sulit. Kemudian kan alat bukti itu melebihi daripada 1 gram. Nah, jadi ya kami tidak terlalu fokus juga, tidak mendesak juga karena peluang itu masih banyak sesuai pasal 54 Undang-Undang Narkoba itu kan ada di tahap jaksa masih bisa, di tahap pengadilan masih bisa. Setelah kami konsultasi dengan Amar kan ya memang lebih bagus katanya di pengadilan aja. Kalau di pengadilan kan begitu selesai keputusan misalnya rehab, nah berarti kan bisa dilaksanakan, tidak perlu lagi dia PLP. Dulu kan yang kasus 2023 itu kan dia direhab dulu di Lido, kemudian dikirim ke jaksa oleh ke LP Cipinang, nah, baru disidang. Nah ini kan kita sekarang strateginya biar di pengadilan dulu, baru rehab gitu kalau dikabulkan. Ini kan kemarin di story Instagramnya Amar nih sempat nyebut kalau Instagramnya dipindah alihkan tangan. Biasanya kalau artis itu kan memang ada tim gitu ya megang. Ini bisa dibilang mungkin Bang Amar masih ada kontrak atau terjalin kerja nggak sih sama siswa atau yang berjalan seperti apa ya? Masih ada dia Masih ada yang berjalan. Masih mau menunggu atau berjalan gitu Bang? Nah kalau itu saya nggak pernah nanya juga, tapi orang endorse dia kan masih sering juga ke sana itu Christian Dian itu yang sering ke sana juga. Ke sana itu berarti kalau lapas Ke kegiatan tentang ya dia nyemut sahabat atau bisnis juga. Tapi kalau Bang Amar sendiri sempat nyebutin nggak sih atau cerita gitu ya Bang, ini kita ada hubungan soal bisnis atau pekerjaan yang mungkin masih ada yang mau berlanjut kontraknya gitu sama Bang Amar? Kalau itu nggak ada. Kebetulan kan kami kan nanya, kalau kita ini kan PH ketemu itu kan lebih banyak membahas tentang perkara.